Baik, shalom semuanya. Shalom. Haleluya, luar biasa ya. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Ada yang selalu bersukacita atau mungkin ada yang bersedih hari ini? Haleluya. Walaupun bersedih tapi selalu bersukacita karena ada Yesus selalu di hati kita. Amin. Luar biasa. Sebelum kita memulai pujian penyembahan dan pelayanan ini, saya dan tim memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman ada yang kaget kok pada pakai kerudung gitu ya. Puji Tuhan, saya dan tim diberi kesempatan untuk melayani di PD Pirawa hari ini. Saya Lucy Daiva, dan ini tim saya dari Daiva Healing Ministry yang 100% kami semuanya murtadin. Jadi kalau dibilang murtadin jangan mau. Kalau saya sekarang bangga dibilang murtadin Bapak Ibu, karena murtad itu pindah, dan itu agama. Sekarang saya berani katakan, dan kami semua sekarang berani katakan, kami pindah agama karena KTP kami ganti. Cuma Bane yang belum ganti. Padahal dia udah mau jadi PDP juga nih. Haleluya ya. Tepuk buat Yesus Tuhan ya. Nah, kenapa kita pakai kerudung Bapak Ibu? Sedikit ya Bu boleh bercerita. Jadi waktu saya baru benar-benar bingung kan, ternyata saya dapetin firman-Nya Bapak Ibu. Jadi di dalam Alkitab 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6 itu kita baca sama-sama sebelum pada bingung ya Bapak Ibu ya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ini perikopnya tentang ibadah. Lalu apakah orang Kristen yang lain yang tidak pakai kerudung tidak kudus di mata Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Karena setelah Yesus turun, Tuhan tidak lagi melihat rupa. Tuhan tidak lagi melihat apa yang kau pakai. Tuhan melihat hati. Amin. Nah, karena kita kebiasaan Bapak Ibu ya, jadi kita pakai kerudung. Oke, begitu juga Mikana. Nanti kita akan cerita juga nih, Mikana juga dulunya mualaf, sekarang jadi mualif. Baik, kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena kau sungguh baik Tuhan. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami persembahkan Tuhan Yesus hati dan jiwa kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Allah Bapa. Tuhan Engkau baik. Kami datang kepadamu Allah Yesus kami. Selidiki hati kami dan bawa kami ke dalam hadirat-Mu yang jauh lebih tinggi. Karena kami percaya kami ada sampai hari ini karena Engkau baik dan mendidik kami. Terima kasih Allah. Sebelum kami memulai pujian penyembahan, kami izinkan kami Tuhan memanggil hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Sinaga untuk membuka ibadah ini. Bapak Yosua Sinaga dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua kami yang hadir Tuhan, Engkau rapi dengan kuasa dan otoritas-Mu. Khususnya Tuhan yang memberi pujian tim dari Bawah ini Tuhan, ministry kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya urapan yang dasar mengalir di tempat ini, kuasa Tuhan dinyatakan. Yang datang dengan letupan Tuhan akan berikan kelegaan. Yang sakit disembuhkan, semuanya Tuhan diberikan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Allah kami adalah Allah yang hidup yang melakukan perkara-perkara yang besar. Hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Tuhan, terima kasih buat tempat yang disediakan oleh Pak Pirawa dengan istri Bu Erti
dan semua kami yang bertugas hari ini, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup, kami bersyukur dan mulai ibadah ini. Semua yang percaya katakan amin. Yes Tuhan, terima kasih. Memandang wajah-Mu, merasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam
Kau hidup. Jangan tahan saudara. Kalau kita mau berontak itu roh kita. Saat kita menaikkan pujian, bukan mulut kita yang hanya berkata. Tapi tahukah saudara, roh kita menyerah. Rasakan begitu baik dalam hidup kita. Hidup karena amin. Amin.
kami percaya Kau bertahta di atas pujian. Dan biarlah Tuhan Kau yang tahu isi hati kami. Lubuk dari hati kami yang paling dalam hanya Engkau yang tahu. Dan saat ini Tuhan, yang kami tahu, kami hanya mau bersuka cita dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima persembahan kami yang luar biasa untuk Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa buat hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mau bersuka. Yang siap bersuka cita, tangannya di atas semua, katakan Alhamdulillah. Yes. Katakan amin. Yuk kita akan bersuka cita. Masih kuat berdiri Bapak Ibu. Nah, ini adalah lagu-lagu yang luar biasa. Saya baru bukan beberapa hari yang lalu. Nanti saya lalu juga lagu Tuhan mengisi kau ini. Tapi apa yang lalu luar biasa. Amin. Kita harus bangga punya Yesus. Yesus sudah tahu saya tidak berani ngomong. Saya
Yesus kita ya. Boleh Bapak Ibu. Kalau buat Tuhan masih capek gak? Haleluya. Karena nanti kerjaan kita begini aja. Di surga kita cuma begini aja. Amin. Haleluya. Luar biasa ya. Lagu tadi itu simbol banget. Nanti saya nyanyiin sepertinya kita kayak lagi seneng-seneng aja, tapi maknanya dalam. Benar gak? Jadi kita tuh mau menyembahkan apa sih yang kita miliki, tapi tetap aja dibandingkan dengan apa yang Tuhan beri itu luar biasa buat hidup kita. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, masih kuat gak bergoyang buat Tuhan? Amin. Amin. Saya belum dengar suaranya nih. Birawa, bukan Bapak ya yang dipanggil, PD Birawa. Iya, PD Birawa gimana semua suaranya, mana buat Tuhan masih kuat? Oke, kita bersuka ya Tuhan. Boleh, nanti kalau yang sudah tidak saya boleh berdiri. Hari ini, hari yang telah Tuhan, mari kita bersungguh. Amin. Hari ini, hari yang telah Tuhan, mari kita bersungguh. Di dalam Tuhan, bersungguh. Di dalam kita pulang ke surga, Tuhan tidak nanya berapa umur kowe. Enggak. Tuhan juga nggak nanya siapa, apa agamamu. Tuhan tidak tanya. Tapi Tuhan bertanya, kenalkah engkau padaku? Dan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa pulang ke surga tanpa melalui aku. Kita siapkan hati kita buat Tuhan. Kita sudah bersuka cita. Kali ini kita akan siapkan hati untuk kita menerima berkat dari firman Tuhan.
Iya, mohon maaf. Baik, kita akan menerima berkat sebelum double porsi. Jadi kita berkatnya dari saudara-saudara kita yang mau ngasih. Bapak Ibu boleh duduk? Mohon maaf. Iya. Ya, puji Tuhan, saya luar biasa sekali diberi kesempatan sama Bapak Ibu Birawa. Maaf ya Pak, tadi Birawa gitu, bukan Bapak kan? Maksudnya PD-nya Birawa gitu ya. Nah, saya diberi kesempatan jadi melayani dari mulai musik, kesaksian sampai sharing firman hari ini. Nah, kesaksian yang pertama kita akan disampaikan oleh saudara kami dari tim kami. Beliau adalah dulunya seorang insinyur yang kalau mikir pakai logika, ya. Dia nggak mikir-mikir kalau yang katanya-katanya. Tapi dahsyatnya yang katanya-katanya pikirannya dia. Tapi kalau Tuhan sudah bengkokin pikiran dia dan buka hatinya, dia mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Inilah Bapak Birawa. Salah. Oh iya, salah terus. Bane Birowo. Pak hampir sama soalnya kan Pak ya? Nggak sama saja. Bane Birowo. Ya silakan. Amin. Kumpulkan. Shalom semuanya, terima kasih Pak Birawa dan istri yang beri kesempatan juga pada saya untuk memberi kesaksian di sini. Oke, saya Bane ya. Saya memang basic saya dulu kuliah elektro lulusan Trisakti, gitu ya, Trisakti elektro. Oke, ini saya beri kesaksian tentang bagaimana perjalanan hidup kok bisa saya terima Yesus ya menjadi seorang Kristen. Saya terakhir memang dari kecil tuh udah keluarga Islam semua, saudara, sepupu, kakek, nenek. Di keluarga saya tidak ada yang Kristen, ada sih satu adik bapak saya, tapi dia tinggal di Manado karena nikah sama orang Manado sama almarhum. Tapi di luar itu semua itu Islam. Nah, kita tuh memang dalam Islam kita sejak kecil ya, itu kita udah didoktrin, bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Yang lain tuh udah boleh bilang mereka yang menyimpang lah, Yahudi, Kristen, Buddha semua dianggap udah menyimpang lah, karena itu turunlah agama terakhir sebagai penyempurna Islam seperti itu. Jadi di dalam Islam memang itu lebih mengarah ke doktrin ya, artinya kita tidak perlu cari tahu, pelajarin dan sebagainya seperti itu. Oke. Nah, dari kecil itu juga saya ya ikut pengajian meskipun sebentar, terus kemudian pendidikan agama Islam itu wajar ya, seperti itu. Terus kemudian tumbuh dewasa hingga akhirnya saya menjadi seorang dewasa. Tapi jujur selama saya menjadi Muslim itu saya selalu bertanya-tanya sih, ada pergumulan lah di dalam hati saya gitu, tentang ini kok kenapa begini, kenapa begitu. Terutama belakangan ini kan sejak pilkada DKI ya, itu kan marak tuh aliran-aliran keras tuh, terus Twin Tower segala itu udah mengusik peri kemanusiaan saya seperti itu. Artinya kok bisa seperti itu, meskipun waktu itu banyak ustadz ulama bilang mereka salah tafsir atau bla 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 bla. Saya aminin aja lah seperti itu. Terus kemudian saya ingat terakhir tahun 2019 saya diundang Natalan sama teman relawan lah di dunia relawan ya. Saya waktu itu relawan Jokowi lah, sekarang udah bukan. Akhirnya 2019 terus diundang Natalan. Nah waktu itu saya di mobil puter lagu-lagu Natal, teman saya Kristen komplain, kok muter lagu-lagu Natal sih nanti jadi Kristen tahun 2019 tuh ya. Saya bilang amit-amit saya jadi Kristen, enggak lah, saya mendingan mati ditabrak mobil ketimbang menjadi seorang Kristen. Itu seperti itu benar. Memang kita udah didoktrin bahwa amit-amit lah jadi Kristen, kita mati dalam suatu aksiden ataupun kecelakaan gitu loh. Karena itu termasuk salah satu jihad juga lah dalam Islamnya, ketimbang pindah agama seperti itu. Nah, rupanya entah kenapa tahun 2020 COVID, terus ya saya nggak bisa tidur. Saya buka-buka YouTube, ketemulah salah satu channel apologet, tapi bukan apologet Indonesia ya, apologet Kristen, tapi itu orang mungkin tahu lah, Christian Preach, sekarang juga masih tahu lah. Nah di situ saya kaget, karena apa yang dia sampaikan selama ini tidak pernah kita tahu. Contoh, Quran itu, ini maaf saya bukan untuk menyinggung apa ya, untuk pembelajaran, karena ini juga banyak Muslim yang tahu bahwa dalam Quran itu sesungguhnya lebih banyak cerita tentang Isa Al-Masih, bukan tentang Muhammad. Bukan. Dia hanya ada 4 ayat maksimal tentang Isa Al-Masih.
Kalau nggak salah dia ada 25 ayat atau apa kalau bilang. Semua tentang Isa Al-Masih. Saya pikir saya catetin semua. Hingga terus kemudian ini saya tujuan beragama orang apa, biasanya orang mau ditanya apa sih tujuan kamu beragama, mereka rata-rata sih jawab untuk kenyamanan, untuk bla 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 seperti itu. Kan untuk jalan keselamatan. Quran pun juga sebenarnya sudah menunjukkan contoh, misalkan Kias Maryam 72 ya, 71 dulu. Ke 71 itu bahwa semua akan mendatangi neraka kecuali di 72-nya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Oke. Jadi Kias Maryam 71 itu jelas semua akan mendatangi neraka. Artinya siapapun itu akan masuk neraka. Di Maryam 72 nya baru dijelaskan kecuali orang-orang yang bertakwa itu akan diselamatkan, dan membiarkan yang lain itu dalam neraka dalam keadaan berlutut. Pertanyaan berikutnya, siapa sih yang bertakwa itu? Kita balik ke Kias Al-Maidah 46 bahwa siapa yang bertakwa itu, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang membaca Injil dan Taurat. Itu jelas di Kias Al-Maidah 46. Kalau ada orang Islam yang menyangkal ini, berarti dia menyangkal Qurannya sendiri. Itu 46. Terus kemudian di Kias Al-Imran 55 jelaskan, ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari